wabarakatuh. Di sini saya akan ingin mewawancarai pemilik usaha bengkel Rahayu Motor. Di sini saya bersama dengan Mas Sigit, pemilik usaha ini. Di sini Mas, ingin mewawancarai Mas bentar Mas. Saya ingin bertanya nih Mas, kira-kira kira-kira bengkel ini udah berapa lama berdirinya? Rahayu Motor berdiri 2021 bulan 3. 2021 bulan 3. Ya, jadi kalau kita sampai sekarang berjalan mau masuk ke tahun kelima. Berarti udah hampir 5 tahun ya Mas ya. Kalau dari karyawannya Mas, di sini ada berapa orang karyawan Mas? Karyawan cuma satu. Cuma satu yang ada Mas itu ya ada. Mas. Kira-kira apa alasan Mas untuk membuka usaha bengkel ini Mas? Kenapa Mas enggak membuka usaha lain? Salah satu alasan kenapa saya buka usaha bengkel, yang pertama mobil. kita mencari pekerjaan yang mungkin bisa membuat kita nyaman dan senang bekerja. Singkat katanya hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar ya Mas. Yang kedua, kebutuhan akan sarana transportasi terutama dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat, sehingga peluang usaha untuk bengkel terutama roda 2 prospeknya masih sangat bagus. Kalau dari apanya Mas, layanannya kira-kira Mas menerima jenis semua motor atau hanya motor tertentu aja? Semua motor kita terima kecuali becak kita tidak menerima. Yang kedua Vespa 2 tak kita nggak menerima. Vespa 2 tak Mas? Ya. Itu gara-gara ribet ya Mas? Yang pertama, kondisi bengkel kita masih sepi, otomatis makan. Kalau becak kan makan tempat ya Mas? Nah, kalau untuk Vespa 2 tak terus terang saya nggak punya basic. Selebihnya kita termasuk. Selebihnya terima semua ya. Baik itu injeksi, karbu, Semua kita terima. Injeksi, karbu, metik, motor sport semua kita terima. Kalau dari apanya Mas, harga servisnya itu kira-kira berapa ya? Harga servis mulai range 45.000 sesuai dengan jenis motornya sampai range 225 untuk servis rutin. Kalau boleh tahu Mas, omset Mas itu perharinya berapa Mas? Kalau kita mau omset per hari range 4 sampai 700 untuk per hari. Berarti lumayan juga ya Mas ya? Ya lumayan atau enggak tergantung kebutuhan. Iya. Kalau dari strategi nih Mas, kan kalau dihitung-hitungan bengkel bukan di sini aja kan Mas, di luar ada juga bengkel kan, di depan ada juga. Kira-kira strategi Mas untuk menyaingi bengkel lain itu gimana ya Mas? Lebih tepatnya kalau kita mau strategis ya, apa ya, intinya kita kerja sesuai dengan jalur. Yang pertama, rusak kita bilang rusak, butuh penggantian spare part kita ganti, entah itu ori, entah itu KW, kita sampaikan ke konsumen. Yang kedua, kita maksimalkan sampai mana kinerja kita, dan jangan lupa kita kasih garansi. Karena apa? Namanya pekerjaan manusia, pasti resiko human error itu pasti ada. Berarti intinya kita tuh harus jujur ya Mas ya? Iya, satu jujur. Yang kedua kita maksimalkan pekerjaan kita. Yang ketiga, kalau kita ngomong strategi, ya bisa dikatakan mungkin bengkel saya dengan bengkel lain ada perbedaan. Dimana bengkel pada umumnya mungkin lebih fokus hanya melayani untuk servis harian dan spare part. Tapi kalau untuk bengkel saya, ya bisa dilihat agak lain, dimana kita menerima mulai dari untuk upgrade performa mesin, untuk modifikasi bagian eksterior, dan bahkan penanganan untuk kendaraan yang mungkin bekas laka atau apa. Jadi bisa dikatakan kalau servis rutin harian di bengkel kita jarang.
lagi nih Mas. Setiap yang kita lakukan itu kan pasti ada apa namanya itu Mas? Kendalanya itu Mas, kendalanya. Jadi kira selama Mas di bekerja di bengkel ini lah Mas, kira kendala apa saja yang Mas hadapi selama ini? Kalau kendala yang pertama itu ketersediaan spare part untuk beberapa jenis kendaraan. Mungkin untuk satu spare part kita bisa inden sekitar paling cepatnya 4-5 hari. Kadang di sisi lain konsumen kurang paham akan ketersediaan barang. Namanya konsumen pengennya kendaraan cepat selesai. Ya. Terus yang kedua, kalau kita ngomong kendala, ya kendala umum sih macam kayak salah satu tadi yang saya bilang human error atas pekerjaan, pembelian spare part yang keliru dalam kutip kendaraan tersebut sudah dimodifikasi dan pemilik sebelumnya belum konfirmasi. Terus kendala selanjutnya, kalau belakangan ini kendala yang saya hadapi lebih ke banyak sekali konsumen yang ingin pekerjaannya cepat selesai atau unitnya cepat selesai. Tapi di sisi lain, mungkin sekitar 3-4 bulan ini kerjaan kita lagi numpuk dan SDM kita sangat terbatas, sehingga bisa muncul kendala ketika konsumen minta cepat-cepat, kerjaan kita nggak maksimal. Ya. Jadi umpamanya nggak maksimal kan orang tuh malah komplain pula ya. Iya, maksimal ujung-ujungnya kita terima komplain, kita kerja 2 kali. Baik, mungkin itu aja Mas. Kita jadi Yang bertanya Mas. Gak ada yang lain. Ya, untuk sekarang ini itu aja Mas. Ya, Oke Mas, terima kasih Mas. sama-sama. Izin Mas, saya ingin bertanya kepada Mas tentang kan Mas sebagai karyawan tetap di bengkel ini. Saya bertanya tentang nama Mas siapa, asal usul Mas dari mana, dan berapa lama Mas menjadi karyawan tetap di bengkel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Sori, Salusul dari Bojonegoro, Jawa Timur. Kerja saya di Bengkel Rahayu ini sudah hampir 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. Terima kasih Mas.